Kopi lah, dalam kopi lah. Ya, ya, ya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar, Nana? Baik, Pak. Ya, baiklah, saya akan absen ya. Hari ini mulai dari Dani, Hadir, Pak. Atin, Hadir, Pak. Deni, Hadir, Pak. Alfian, Hadir. Diki. Hadir. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan Al-Quran, tentang etika pergaulan, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode scientific dan card shot, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan tartil. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode scientific dan card shot, diharapkan peserta didik dapat mengetahui arti dan makna kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode scientific dan card shot, peserta didik diharapkan mampu menerapkan etika pergaulan yang sehat sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ya, ini ayatnya tentang etika pergaulan, Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32 mencakup tafsir, isi kandungan, dan hukum bacaan. Tafsir Al-Muyassar atau tafsir dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Mereka mentafsirkan yaitu dan jauhilah perbuatan zina serta jauhilah segala sesuatu yang bisa mengantarkan padanya, karena zina adalah amalan yang paling keji dan jalan yang sangat buruk, lantaran akibatnya berupa ketidakjelasan nasab anak, hasil zina, dan azab Allah. Berikut hukum bacaannya. Wala taqrabuz zina. Wala berikut adalah mat tabi'i, yaitu dibaca dua harokat wala. Lalu yang berikutnya az-zina, itu adalah alif lam syamsiah. Jadi alif lamnya tidak terbaca langsung ke huruf zeng. Az-zina situ bacanya. Selanjutnya mat silah atau innahu. Jadi innahu itu dibaca diketuk satu harokat innahu. Selanjutnya fahisyatau itu termasuk idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Namun di sini ada wakafnya sebenarnya. Wakaf huruf qaf yang itu berarti lebih baik berhenti. Jadi fahisyah gitu. Yang berikutnya wasa'a mat wajib mutasil itu dibaca 4 sampai 6 harokat. Wasa'a sabila. Lanjutnya sabila. Jadi itu adalah mat iwadah. Jadi bukan sabilan tapi ketika di akhir dibaca sabila. Lanjutnya isi kandungannya. Yang pertama, Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, namun seluruh perbuatan yang bisa menjadi saran dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga mengutamakan tindakan preventif. Tindakan preventif merupakan pencegahan untuk menutup kerusakan. Larangan ini bersifat preventif supaya manusia tidak mendekati zina. Yang ketiga, zina adalah perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Ini merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur atau terputusnya sebuah nasab dan menyebabkan kekacauan di masyarakat. Contoh perilaku zina. Yang pertama, zina mata. Zina mata contohnya adalah melihat atau menonton video atau foto pornografi. Yang kedua, zina hati. Yang bercontohnya seperti melakukan chat pribadi dengan lawan jenis yang bermaksud menggoda ataupun tanpa keperluan yang penting. Yang ketiga, zina perbuatan seperti pacaran, memegang atau meraba lawan jenis yang bukan mahramnya. Cara menghindari zina. Yang pertama, nikah. Yang kedua, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, terutama dengan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, hindari berhalawat dengan yang non mahram. Yang keempat, berkumpul dengan teman-teman yang salih. Hikmah Allah melarang perbuatan zina: menjaga kehormatan. Yang kedua, mencegah banyaknya anak yang terlantar.
Yang ketiga, mencegah percampuran nasab. Yang keempat, menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga. Saatnya, apakah ada pertanyaan? Ya Pak. Ya. Apa bedanya muhrim dengan mahram Pak? Mahram dan muhrim. Mahram berarti itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Sedangkan muhrim adalah orang yang berihram ketika haji atau umrah. Ya, selanjutnya adalah latihan soal. Saya akan menyiapkan sebuah kartu yang berisi pertanyaan, dan setelah itu Anda akan menjawab, lalu ditempelkan di papan tulis, lalu dipresentasikan. Saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan atau menyiapkan apa yang harus dijawab dari kartu tersebut. Ya, mungkin sudah cukup. Baiklah, pertama langsung saja ditempelkan. Untuk yang pertama, Alfian, tempelkan dan presentasikan hasilnya. Ya, mohon dibaca di kartunya dibaca. Bacalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan tartil. Ya, coba dibaca, Alfian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, sudah bagus bacaannya. Namun di lafal ini seharusnya terdapat hukum wakaf atau berhenti, yaitu qala. Jadi seperti ini benarnya. Qala. Ini lebih baik berhenti. Berhenti. Jadi pembacanya adalah fahisyah. Coba lagi dibaca. Lanjut dibaca. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ya, ini yang benar. Selanjutnya Diki. Jadi sebutkan hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Isra ayat 32. Ya. Yaitu wala, lanya itu adalah matobi. Wala taqrabuz zina. Zina ada alif lam, zina itu adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Ya. Kemudian innahu, hu-nya itu adalah matsilah. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jika fahisyah disambung dengan wasa'a maka dibaca idgham, diguna. Tapi lebih baik di aqaf. Kemudian wasa'a, sa'a itu adalah mat wajib mutasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Kemudian sabila di akhir, di situ dipakofkan menjadi mat iwan. Ya, bagus sekali untuk Diki, itu sudah benar. Selanjutnya Dani. Jadi soalnya adalah apa makna dari Quran surat Al-Isra ayat 32? Ya. Jadi maknanya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, benar. Lanjutnya langsung aja. Ini
rangkanya itu menyebutkan contoh perilaku zina. Ya, Contoh perilaku zina itu yang pertama zina perbuatan. ya. Contohnya? Seperti berpacaran, Ya, memegang kawan jenis yang bukan mahramnya. ya benar. Yang kedua itu zina mata, bisa dengan melihat atau menonton video pornografi. Iya benar. Yang selanjutnya. Selanjutnya itu zina hati, Ya. bisa dengan kayak mengchat lawan jenis yang bukan mahram itu dengan bermaksud menggoda Ya. tanpa ada kepentingan yang penting, Pak. Iya benar. Selanjutnya langsung terakhir admin. Ya Pak. Ya, bisa sekalian. Ini bagaimana cara menjauhi perbuatan zina? Yang pertama itu nikah, Pak. Ya benar. Terus puasa. Ya benar. Terus membatasi bertemunya dengan yang lawan jenis. Ya benar Pak. Terus berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya benar. Terus yang terakhir tidak berduaan dengan orang yang lawan jenis. Ya benar. Masya Allah. Sudah bagus. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Ya, pada pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Quran Surat Al-Isra ayat 32 merupakan firman Allah yang berisi tentang larangan untuk berzina. Tidak merupakan perbuatan yang keji dan termasuk suatu jalan yang mungkar atau buruk yang menyebabkan permasalahan di masyarakat dan melaporkan diri sendiri ke dalam kemaksiatan. Lalu untuk motivasi dalam pembelajaran kali ini, kita sebagai muslim seharusnya dapat menahan hawa nafsu kita serta menjauhi larangan-larangan Allah termasuk zina yang kita pelajari hari ini. Lalu bagaimana dengan cara terus mengingat Allah jika Allah senantiasa mengawasi kita, selalu menundukkan pandangan, berpuasa, berbuat baik, dan berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang saleh dan ada di lingkungan yang positif. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mau. Luas. Wah, mantap. Wah, ini.